Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Hari ini kita akan membahas tentang task analisis ya. Jadi sebenarnya ini tahapan awal sebelum kita membuat software sebenarnya. Jadi nanti kita akan membahas apa sih yang perlu dilakukan ketika kita ingin membuat software. Sebelumnya itu kita bisa mencari tahu dulu pekerjaan yang dilakukan oleh calon penggunanya itu. Jadi nanti misalkan kita ingin membuat sebuah software untuk manajemen kantor. Nanti kita lihat dulu pegawai-pegawainya itu seperti apa kerjanya. Nah, itu nanti kita bahas di sini, termasuk teknik-teknik untuk mengumpulkan datanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, jadi kenapa sih kok kita harus belajar task analisis ini? Jadi yang terutama itu adalah kita dapat mengetahui gambaran umumnya ya, bagaimana orang akan melakukan pekerjaan. Maksudnya tadi aku sudah coba ambil contoh bagaimana kalau kita ingin buat aplikasi untuk kantor. Jadi kita tahu orang di kantor tuh kebiasaannya seperti apa yang dia lakukan. Ya, misalkan dia tulis sesuatu di kertas kecil kemudian dia tempelkan ke whiteboard. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, itu mungkin kita bisa jadikan inspirasi untuk menciptakan software yang semacam itu. Contohnya sekarang muncul yang namanya sticky notes ya, itu mirip kan konsepnya. Ya kira-kira kegunaannya itu seperti itu. Kenapa sih kita harus melakukan namanya task analysis? Nah, dengan melakukan itu nanti harapannya kita akan mengetahui juga bagaimana user, atau ini mereka di sini adalah usernya nanti itu menggunakan interface. Jadi karena kita sudah tahu kira-kira apa yang akan dilakukan, kita buat softwarenya itu semirip mungkin dengan itu. Sehingga nanti user ketika akan menggunakan aplikasi kita sudah tidak kesusahan lagi, karena kan itu sudah memang yang sudah mereka kerjakan setiap harinya gitu. Jadi nggak perlu belajar susah-susah, mereka juga sudah tahu karena itu sehari-hari mereka seperti itu ya. Jadi kira-kira itulah gunanya kenapa kita harus melakukan yang namanya task analisis ini. Kemudian untuk komponen utama dalam melakukan task analisis itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah activities. Activities itu berarti aktivitas ya, segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di kesehariannya itu menjadi salah satu komponen utama dalam melakukan task analisis ini. Oke, jadi yang pertama activities, yang kedua itu artifact. Artifact itu adalah mungkin benda-benda apa yang biasa dipakai oleh penggunanya nanti, benda-bendanya. Misalkan tadi aku bilang sticky notes ya, ada sticky notes ya, itu disebut dengan artifaknya. Termasuk nanti kemungkinan apa yang akan dipakai di dalam komputer dan seterusnya, itu semua disebut dengan artifak. Yang ketiga itu adalah relation atau hubungannya ya. Hubungan antara artifak dengan aktivitasnya itu apa gitu. Benda-benda dengan aktivitasnya itu hubungannya apa? Misalkan spidol untuk whiteboard. Nah, hubungannya apa ya? Spidolnya dipakai untuk menuliskan sesuatu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada 3 komponen utama ini yang menjadi dasar dalam task analisis. Oke. Kemudian kalau kita misalkan mau mempelajari atau membuat task analisis ini atau melakukannya, kita tidak boleh fokus pada sistem komputer. Ya, jangan kalian berarti wah kayaknya susah nih diterapin di sistem komputer. Kemudian ada fitur yang hilang atau yang kebiasaan orang-orang lakukan tuh hilang. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai kita fokus ke sistem komputernya. Tapi fokuslah ke keadaan di dunia nyata. Kemudian pelajari lingkungan kerja user ya, tadi aku juga sudah bilang. Jadi lingkungan di sekitarnya itu dilihat, dipelajari semuanya, sehingga nanti kita bisa tahu mana yang bisa diterapkan dalam sistem komputer atau mana yang tidak bisa gitu. Contoh-contohnya misalkan artifak-artifak itu tadi aku bilang tadi ada papers, kertas-kertas, kemudian ada namanya whiteboard, ya kayak gitu. Ya, jadi lingkungan di sekitar kantor atau
klien kalian nanti akan menentukan sistem komputernya atau softwarenya seperti apa. Fokus yang ada dalam task analisis itu adalah utamanya pada perilaku ya. Jadi bagaimana praktek orang melakukan sesuatu, kemudian metodenya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi perilakunya atau misalkan step-stepnya, misalkan orang ingin mengajukan cuti dari kantor, stepnya seperti apa, urutannya. Misalkan dia harus buat surat dulu, kemudian dibaca oleh supervisor, dari supervisor harus dibaca lagi atasannya, baru dari atasnya kirim ke HRD. Nah itu step-step seperti itu yang perlu kita amati dalam proses task analisis ini. Jadi nanti sistem komputer kita akan mengikuti hal itu ya. Kemudian usernya juga menjadi yang utama ya. Jadi usernya itu nanti yang mereka lakukan tuh apa aja sebenarnya ya. Dalam dunia kantor tuh dia apa aja. Misalkan yang sekretaris ya berarti dia nanti buat surat, kemudian dia mengatur jadwal dan seterusnya. Nanti misalkan dalam kantor tuh ada programmer, job desk-nya programmernya tuh apa aja, ngapain aja sehari-harinya. Nah itu semua perlu diperhatikan. Kemudian tidak boleh hanya pada keadaan kognitif internal pengguna. Maksudnya itu ya jangan fokus kepada satu aja, tapi lihat secara umum atau secara general ya. Karena kalau kita fokus ke satu orang, ada kemungkinan orang itu misalkan lagi bad mood atau apa kayak gitu ya, banyak faktor yang lain. Jadi lihat secara general ya. Ini sesuatu yang penting sebenarnya, cuman kadang memang sering dilupakan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang input dan output dari proses yang namanya task analisis ini. Input tuh biasanya adalah ya masukan, berarti ya sesuatu yang menjadi masukan bagi proses ini. Oke, jadi biasanya ini mengumpulkan data dari pengguna biasanya ya. Kita bisa melakukan yang namanya dokumentasi, misalkan foto dan seterusnya, atau kita bisa melakukan yang namanya wawancara. Jadi usernya kita tanya satu persatu apa yang sering mereka lakukan, kemudian kita lihat dan kita catat apa saja yang terjawab dari proses wawancara kita. Atau kita bisa juga lakukan yang namanya observasi ya, pengamatan lapangan. Jadi kita lihat langsung ke tempatnya. Kliennya misalkan butuh software atau butuh web, kita lihat langsung maunya itu seperti apa ke lapangan misalnya kayak gitu. Oke, kemudian ada lagi survei atau kuesioner. Ini juga sesuatu yang sudah sering kita lakukan mestinya. Ya, kita pernah menjadi objek dari, jadi kita yang ngisi kuesionernya, kita bisa juga sebarkan kuesioner supaya kita yang mendapatkan jawaban. Jadi ini hal yang biasa ya. Kemudian merekam data ya, bisa dari kamera direkam atau bisa lihat dari CCTV misalkan saja. Nah ya, proses-proses ini akan menjadi input dalam proses task analisis. Jadi semuanya ini bisa menjadi input atau data. Nah nanti setelah kita tahu prosesnya seperti apa, hasilnya nanti juga bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, kalau kita sudah pernah pelajari waktu di pemrograman, itu biasa disebut dengan flowchart ya. Jadi diagram alir, bagaimana urutannya dari awal sampai akhir, yaitu step-stepnya semua akan muncul di flowchartnya ini. Nah, selain flowchart masih ada lagi yang lainnya, misalkan narasi. Narasi itu berarti bentuk paragraf. Jadi semua kegiatan proses alurnya itu semua diceritakan dalam bentuk paragraf ya, cerita gitu, tulisan bentuknya. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang lain, bisa list ya, bisa juga garis besar itu maksudnya ya secara umum tuh jalannya gimana, semua dituliskan juga. Atau bentuk matriks ya kayak tabel gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya hierarki atau jaringan, hierarki dan jaringan atau hal yang sama. Jadi digambarkan kayak pohon-pohon gitu ya, mirip-mirip dengan flowchart, cuman ya ada yang atas, ada yang bawah, mana kayak gitu. Itu yang hierarki. Nah, jadi prosesnya kita sudah tahu inputnya itu seperti ini ya, inputnya ada di sini, outputnya ada yang di bagian bawah sini ya. Semuanya dalam bentuk dokumen ya. Ya karena emang ini proses akan dilakukan sebelum pembuatan softwarenya, sehingga bentuknya atau
outputnya dari proses ini tuh bentuknya masih dalam bentuk dokumen, bukan bentuk software. Setelah kita tahu proses inputnya itu seperti apa, outputnya juga seperti apa. Nah, sebenarnya waktu kita dalam proses input itu, kita tuh harus mengumpulkan data apa aja sih sebenarnya. Nah, yang paling pertama itu kita harus tahu ya, yang kita ketahui itu adalah informasi tentang usernya. Lagi-lagi ini yang ditekankan di dalam IMK ya. Jadi yang utama itu adalah usernya, bukan softwarenya. Ya, jadi data yang harus kita kumpulkan pertama kali itu adalah informasi tentang usernya, penggunanya. Ya, penggunanya misalkan siapa, siapa itu maksudnya jabatannya apa. Kemudian umurnya, misalkan bisa jadi umur ini mempengaruhi behavior atau kebiasaan orang itu atau kegiatannya orang itu, dan seterusnya. Jadi semua informasi tentang user yang tentunya tidak melanggar privasinya itu kita harus ketahui dulu informasi itu. Oke, nah yang kedua itu adalah deskripsi tentang lingkungan user. Jadi kita harus ketahui lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan di kantornya itu si supervisor ini atau pegawai ini supervisornya siapa. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya, supervisornya ini anak buahnya ada berapa. Kemudian bagaimana interaksi yang terjadi dari pegawai dan supervisornya, misalkan seperti itu di tempat kerja. Kemudian supervisornya ini harus melakukan apa, tugasnya apa, nah kayak gitu. Itu semua termasuk dalam lingkungan usernya atau environment-nya. Kemudian ada lagi bantuan yang diberikan, yaitu di mana tas akan dijalankan ya. Kemudian setiap pekerjaannya itu dijalankannya di mana, kapan, bagaimana kayak gitu. Tadi aku sudah bilang contohnya adalah pengajuan cuti misalkan. Nah itu gimana jalannya, kemudian gimana step-stepnya, kemudian di mana prosesnya. Misalkan dulu harus nulis suratnya dikasih ke supervisor, ditanda tangan, mungkin ada dicap dan seterusnya. Nah itu gimana prosesnya semuanya ya, di mana, bagaimana caranya. Nah itu semua harus dicari informasinya. Setelah itu adalah tujuan utamanya, ya jelas goals-nya apa. Dari setiap kegiatan atau task atau tugas-tugas itu tujuannya apa, hasil akhirnya itu apa, gitu ya. Pastikan nanti kalau kita membuat analisa ini, itu hasil akhirnya memang sesuai dengan kondisi di dunia nyata, kayak gitu. Oke, nah yang terakhir adalah yang diinginkan atau dibutuhkan oleh usernya. Lagi-lagi kembali ke usernya. Jadi bagaimana usernya ini nanti bisa mendapatkan atau justru memudahkan dia sehingga dia lebih senang pakai aplikasi daripada pakai yang lama atau gitu. Ya, jadi usernya ini jadi jauh terbantu dengan adanya software yang kita buat ini. Ya, karena ini sesuai keinginan dan sesuai yang kebutuhan dari usernya itu sendiri. Oke, jadi ketika ini adalah data yang harus dikumpulkan sebelum kalian membuat software itu sendiri. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan fokus membahas tentang bagaimana sih kita melakukan proses-proses yang termasuk dalam input tadi ya. Jadi ada bermacam-macam tadi, kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Jadi dokumentasi itu biasanya atau seringkali di sini disebut dengan deskripsi tentang bagaimana tugas-tugas itu dilakukan seharusnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan bagaimana saat ini dilakukan. Jadi ada kemungkinan saat ini dilakukan itu prosesnya sebenarnya berbeda dengan yang seharusnya, kayak gitu. Ada sih beberapa hal yang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana yang seharusnya dilakukan. Baru kita juga lihat yang saat ini terjadi itu seperti apa. Kalau misalkan ada yang salah ya kita harus tetap
pada aturan bahwa yang seharusnya itu yang dilakukan. Nah, biasanya di dalam proses dokumentasi nanti muncul namanya standar. Jadi ada standar-standarnya. Oke. Termasuk kayak misalkan negara kita Indonesia ini. Negara kita ini ada standarnya, yaitu misalkan UUD itu untuk dalam membuat hukum misalkan. Nah, semua hukum di Indonesia itu dasarnya ya undang-undang dasarnya itu, ya. Semuanya basisnya dari UUD-nya itu. Nah, sama kalau di dalam perusahaan pasti juga punya standar sendiri. Nah, semuanya harus berdasarkan standarnya itu. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan manual. Manual itu ya caranya, ya, step-stepnya, langkah-langkahnya dalam melakukan sesuatu, yaitu manualnya. Kemudian bisa jadi nanti di dalamnya ada yang namanya histori atau sejarah. Jadi sejarah-sejarah dari perusahaannya, kenapa ada aturan itu muncul, kemudian kenapa sebuah aturan itu bisa dihapus, alasannya apa, itu semua kan termasuk ke dalam histori atau sejarah dari perusahaannya. Kemudian misalkan ada divisi baru dibuka, alasannya apa, kenapa, ya, itu semua termasuk dalam sejarah. Kemudian best practice atau try and error ini akan muncul biasanya dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh pegawainya di sana misalkan, ataupun CEO atau bos-bosnya di situ. Ya, jadi misalkan mereka dulu bikin satu keputusan, ternyata keputusan itu salah, sehingga di kemudian hari mereka tidak akan memakainya lagi. Nah, itu termasuk dalam namanya try and error gitu ya. Dicoba dulu, kalau error ya nggak dilakukan, kalau berhasil dilakukan terus. Nah, itu kalau yang berhasil biasanya disebut dengan best practice ya. Ini biasanya semuanya diambil dari pengalaman-pengalaman. Kemudian ini tadi ada deskripsi khusus ya tentang dokumentasi prosesnya, itu sama sebenarnya. Jadi mendeskripsikan bahwa prosesnya itu harus ya bagaimana yang seharusnya terjadi dulu ya. Jadi kalau mau melangkah itu harus ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tetapi dalam kenyataannya mungkin ada step nomor 5 dan 6 tidak dilakukan karena kelamaan misalkan. Nah, ini kurang baik. Jadi yang seharusnya dulu yang diutamakan. Nah, selanjutnya itu dengan kita melakukan ini, proses dokumentasi ini, nanti hasilnya itu akan mendapatkan namanya knowledge base atau dasar pengetahuan dari semuanya itu. Jadi semua dokumen-dokumen, ya namanya aja dokumentasi, semua dokumen yang berhubungan dengan perusahaannya misalkan. Setelah kita dapatkan, nah semuanya itu kita kumpulkan dan menjadi yang namanya knowledge base atau pusat pengetahuan atau pusat dari semua informasinya itu sendiri. Metode yang kedua untuk melakukan pengumpulan data atau proses input dari task analisis yaitu wawancara. Nah, wawancara ini sebenarnya ada 3 macam ya. Yang pertama itu terstruktur, yang kedua itu tidak terstruktur, dan yang ketiga itu setengah-setengah ya, setengah terstruktur, setengah tidak terstruktur. Ya. Nah, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat satu persatu. Yang terstruktur itu harus efisien. Ya, jadi pertanyaan, jawaban semuanya tuh harus efisien. Ya, sehingga biasanya waktu yang dibutuhkan itu singkat. Ya. Jadi misalkan daftar pertanyaannya ya pasti ini gitu, kemudian langsung dilakukan. Nah, supaya proses wawancara atau interviewnya ini berjalan dengan baik atau yang terstruktur ini harus dibutuhkan latihan terlebih dahulu. Ya, bisa jadi sebelum dilakukan wawancara yang beneran, kedua belah pihak sebenarnya sudah pernah bertemu dan sudah pernah membicarakannya, sehingga nanti jawaban dan pertanyaannya itu cepat atau mengalirnya itu cepat gitu. Ya, sehingga cenderungnya nanti efisien karena sudah sempat latihan dulu gitu. Itu yang terstruktur. Kemudian yang tidak terstruktur itu tidak efisien. Ya, tidak efisiennya karena membutuhkan waktu yang lama. Ya. Karena misalkan
pertanyaannya itu sebelum masuk pertanyaan ada muter-muter dulu ya karena nggak pernah latihan, jadi pertanyaannya itu cenderungnya terlalu santai atau terlalu mengalir, bahkan cenderungnya malah muter-muter gitu ngomongnya ya. Pertanyaan jadi lama ya. Tapi kalau semacam ini ya kayak ngobrol biasa aja, sehingga nggak perlu yang namanya latihan, jadi ketemu langsung ngobrol-ngobrol aja langsung gitu ya. Tapi jatuhnya tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang terakhir atau yang biasanya justru lebih bagus atau lebih baik itu setengah-setengah ya, setengah terstruktur dan setengah tidak, jadi seimbang atau di sini istilahnya setengah terstruktur ya. Jadi ini ya efisiennya diturunkan sedikit, kemudian tidak butuh proses latihannya ya juga nggak perlu banyak-banyak gitulah. Nah, cenderung biasanya ini yang menjadi yang tepat malah proses interviewnya, jadi lebih enak. Kalau kalian senang lihat podcast yang melakukan interview ya cenderungnya ya setengah terstruktur gini, walaupun awalnya mungkin mereka sudah diskusi dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian begitu eksekusi mungkin ada pertanyaan tambahan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak terstruktur itu sendiri karena ada pertanyaan-pertanyaan tambahan tadi. Nah, justru ini yang bikin obrolannya atau proses wawancaranya itu semakin menarik. Nah, khusus untuk yang semi-structured ini yang biasanya diambil atau dipilih karena ya paling asik gitu aja. Jadi narasumber dan wawancara itu jauh lebih santai gitu. Nah, ada aturan-aturannya juga, jadi nggak bisa sembarangan kita atur jam wawancara tapi seenaknya sendiri gitu. Jadi ada aturannya juga. Nah, aturannya itu kira-kira seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tetapkan dulu data apa saja yang kita butuhkan. Ya, tetapkan dulu data apa saja yang dibutuhkan. Ini jelas ya, supaya pertanyaannya nanti nggak kemana-mana, tapi tetap terfokus ke satu hal. Karena kita tahu kita ingin mendapatkan data apa. Kemudian, dalam menyusun pertanyaan, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak efektif. Atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ya, jangan bikin pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya dan tidak saja. Ya. Kuncinya itu biasanya pakai kata depan itu bagaimana. Kemudian apa itu akan menimbulkan atau orang yang ditanya seperti itu akan menjawabnya itu panjang, dan kalau jawabnya panjang otomatis informasi yang diberikan juga banyak. Ya. Jangan sampai kalian membuat pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya dan tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah teknik mengumpulkan data lagi, yaitu observasi. Ya, kita ingin melihat langsung bagaimana user melakukan pekerjaan mereka. Jadi tasknya seperti apa, kita lihat langsung usernya seperti apa. Ya, bisa kita rekam, bisa juga enggak sih sebenarnya. Cuman ada baiknya kita rekam karena nanti dengan proses merekam itu kita bisa melihatnya lagi di waktu yang lain. Jadi nggak perlu datang lagi lihat, tapi kita bisa lihat lagi di waktu yang lain. Nah, ini nggak perlu aku jelaskan panjang. Sebenarnya kalian sudah tahu lah, atau bahkan mungkin sudah pernah melakukannya gitu ya. Jadi observasi ini kita bisa lihat langsung bagaimana user mengerjakan pekerjaannya. Tools yang berikutnya lagi adalah kuesioner. Ya, tools untuk mengumpulkan data berikutnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner sendiri ini ya kita juga sudah tahu sebenarnya, cuman ada dua kategori utama atau umum gitu, yaitu yang exploratory dan confirmatory. Kita harus tentukan mana yang mau kita pilih. Yang exploratory itu berarti pertanyaannya itu nanti user itu cenderung akan menjelaskan banyak. Ya, kalau konfirmasi aja ya berarti usernya itu tinggal milih-milih saja. Ya konfirmasi dengan exploratory ya, dia explore tuh berarti menjawab banyak hal gitu. Jadi dia menjelaskan apa saja yang kita tanyakan itu. Ya. Kemudian ada lagi yang open ended dan categorical. Ya. Open ended itu maksudnya lebih bebas gitu.
Ya, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kemauan kita. Kalau yang kategori itu ya ada kategori-kategorinya. Nah, kalau pakai yang kategori ini cenderungnya panjang jadinya kuesionernya. Ya, contohnya pertanyaannya tuh, what do you need to perform? Apa yang kamu perlu lakukan supaya bisa mengerjakan itu. Nah, ini kan nanti usernya akan menjelaskan. Ini yang exploratory tadi itu contohnya. Kemudian kalau pertanyaannya which of the following is most important? Nah, ini pertanyaan yang konfirmasi sifatnya, karena usernya tinggal milih dari pilihan yang kita sediakan itu mana yang paling penting atau most important. Ya, yang mana yang paling penting nanti usernya cenderungnya akan memilih. Nah, kalau memilih seperti ini masuknya ke dalam kategori kan konfirmatory tadi, ya. Nah, intinya apa? Kalau mau pakai kuesioner semacam ini, pertanyaan yang kalian tanyakan itu harus benar-benar digunakan. Oke, jadi jangan sampai kalian tanya tapi sebenarnya kalian nggak butuh data itu. Ya, jadi pastikan semua pertanyaan dalam kuesionernya itu benar-benar kalian pakai nanti datanya. Itu kuncinya sih sebenarnya. Karena orang kalau ngisi kuesioner terlalu panjang juga jatuhnya nanti males-malesan gitu. Nggak mau 100% mengerjakannya atau menjawabnya itu kalau terlalu panjang. Tapi kalau benar atau sesuai yang kita inginkan, jadi pertanyaannya itu tidak melebar kemana-mana, ya harapannya pengguna atau usernya itu bisa menjawabnya dengan baik gitu. Kemudian kalian perlu perhatikan yang namanya think aloud protokol. Ya, apa itu? Jadi orang itu biasanya akan menjelaskan atau mudah menjawab sesuatu, menjawab sesuatu yang sedang dia kerjakan ketika dia memang sedang mengerjakannya. Jadi kalau kalian tanya seorang programmer bagaimana melakukan ini, pada saat dia melakukan itu ya dia akan menjelaskannya dengan detail dan baik, kayak gitu. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau mereka sedang mengerjakan dan kalian kasih pertanyaan tentang bagaimana sih cara ngerjainnya, mereka bisa menjelaskannya langsung dengan detail gitu. Jadi itu salah satu atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pembuatan kuesioner. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah pastikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sediakan nanti itu memang benar-benar akan kalian pakai nanti datanya. Ya, tools untuk pengumpulan data yang terakhir itu adalah logging. Logging itu mencatat kegiatan, mencatat semua hal yang dilakukan oleh user. Kemudian kita lihat polanya, ya. Contohnya adalah keystroke atau mouse click monitoring. Jadi mouse-nya sering ngeklik di bagian mana, pergerakan mouse-nya itu dicatat misalkan. Atau misalkan timer, jadi setiap jam sekian tuh orangnya ngapain. Atau setiap jam 12 misalkan harus istirahat, itu seperti apa. Nah, itu semua termasuk dalam logging bagian timer. Kemudian ada yang namanya log itu ya catatan-catatan aja. Jadi orang tuh melakukan apa, misalkan absensi, dia datang setiap jam berapa, dicatat. Terus kemudian ada catatannya, kemudian dia mengerjakan apa dari jam sekian sampai jam sekian. Misalkan setiap jam 1 dia bikin kopi, misalkan dicatat semua. Nah, itu termasuk ke dalam log. Ya, log tuh mirip dengan diary gitulah, tapi yang ada dalam perusahaan gitu. Jadi apa yang dia lakukan, kerjakan itu semuanya tercatat. Kemudian yang terakhir adalah physical location atau pergerakannya. Jadi kita bisa lihat dia pergerakannya itu banyak di bagian mana. Misalkan orang HRD senangnya jalannya atau ke mana saja gitu. Kemudian kalau programmer apa yang sering dia lakukan, perginya kemana saja. Nah, ini termasuk ke dalam logging untuk yang physical location. Ya, pergerakan setiap usernya itu bagaimana. Ya, dari ini kita bisa dapatkan misalkan datanya dari cellphone-nya. Bahkan kalau kita misalkan dapatkan data dari cellphone-nya, misalkan kita bisa tahu rumahnya di mana, kemudian apa yang akan dia lakukan kalau terjadi sesuatu dan seterusnya. Itu semua bisa diambil datanya. Nah, ini adalah termasuk proses yang disebut dengan logging ya. Semua yang dia lakukan dicatat dan disimpan untuk dijadikan data, nantinya bisa dilihat polanya seperti apa, kayak gitu. Ya, ini adalah
teknik-teknik atau bagaimana cara kita mengumpulkan data atau mendapatkan data yang dipakai untuk melakukan task analisis. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana cara menyajikan data yang sudah diproses. Ini dari kita kumpulkan ini, cara menyajikannya seperti apa. Ya, tadi ada bermacam-macam, kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi untuk penyajian data atau output dari proses task analisis yang pertama kita akan bahas itu adalah outlines. Outlines itu ya garis besar sebenarnya ya. Jadi konsepnya mirip apa ya, kayak folder ataupun kalau di komputer itu yang ada tanda plus di pojok kiri itu. Jadi umumnya apa, kemudian kalau diklik plus, jadi di bawahnya itu ada yang lebih detail-detailnya lagi. Nah, itu salah satu cara penyajian data untuk task analisis ini atau outputnya itu ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya expanding atau collapsing. Kita bisa buka semua secara detail atau bisa kita tutup jadi collapse, jadi datanya itu cuman yang utama-utamanya saja ya. Kemudian kalau kita menyajikan data semacam ini, detailnya itu progressively, jadi makin ke dalam tuh makin detail datanya ya. Kalau yang atas tuh, yang paling atas tuh yang umum-umum. Kemudian kalau kita masuk ke dalamnya semakin detail, masuk ke dalamnya lagi semakin detail kayak gitu. Makanya disebut dengan progressively ya. Makin lama makin detail. Kalau menyajikan data semacam ini, kita bisa tahu sedalam apa, sedetail apa sebuah task itu sendiri. Ya. Kita bisa ukur detailnya itu sejauh apa kalau kita menyajikan datanya dalam bentuk outline semacam ini. Kemudian outline ini akan baik kalau tasknya itu sifatnya sequential atau urutannya. Habis ini, habis kegiatan 1, kegiatan 2, habis kegiatan 2, kegiatan 3, dan seterusnya. Ini akan baik pakai model yang outline ini. Tetapi dengan outline ini dia tidak terlalu support untuk yang sifatnya paralel atau branching. Ya, jadi misalkan dari nomor 1 kemudian ke task nomor 2. Dari task nomor 2 ini bisa ke 3, bisa ke 4. Nah, kayak gitu. Jadi bercabang. Ini kurang baik, atau dalam satu proses tuh proses nomor 1 dan proses nomor 2 berjalan bersamaan. Nah, itu juga pakai outline ini kurang baik. Gitu. Ya, jadi ini sangat baik kalau yang sifatnya sequential, kemudian kita bisa secara pasti mengukur sedetail apa pekerjaan orang-orang tersebut atau sebuah pekerjaan yang dilakukan orang itu seperti apa. Itu bagus pakai outline ini. Oke, kemudian yang berikutnya penyajian datanya dalam bentuk naratif. Naratif ini ya kalian bayangkan seperti novel gitu aja lah. Jadi teks semua diceritakan semuanya dalam bentuk narasi. Ya, jadi dalam bentuk paragraf-paragraf semuanya dijelaskan. Jadi makanya sering disebut dengan describe text in sentences. Semuanya diceritakan dalam bentuk tulisan. Tapi kekurangannya ini semua tidak efektif. Ya, tidak efektif for details, tidak efektif for branching text, tidak efektif for parallel. Jadi detail kurang bagus karena kalau dijelaskan secara detail jadi panjang sekali. Nah, kalau terlalu panjang orang jadi malas baca. Ya. Kemudian not effective for branching. Ya, apalagi kalau ada task yang sifatnya branch, itu akan sangat sulit untuk dibuat narasinya. Ataupun yang paralel. Jadi branch dan paralel itu kurang baik pakai yang naratif ini. Nah, naratif ini tuh baiknya itu kalau dipakai untuk general idea ya, dipakai untuk ide umumnya, ide besarnya itu apa. Nah, ini dijelaskan secara naratif ini lebih baik ya. Karena ide umumnya itu akan dapat dijelaskan lebih detail. Ya, ide umumnya aja yang dijelaskan lebih detail ya, bukan semuanya. Ya, bukan keseluruhannya, cuman ide besarnya saja. Itu pakai naratif itu sangat efektif. Penjelasan semacam ini juga sering dipakai atau digabungkan dengan yang sifatnya list atau outline tadi itu ya. Jadi awalnya outline, ketika dibuka lebih detail dijelaskan secara naratif. Nah, biasanya naratif itu dipakai seperti itu.
Ya, selain untuk menjelaskan ide umumnya atau ide besarnya, dia juga bisa menjelaskan detail dari outline-outline yang sudah dibuat. Gitu. Itu yang bentuk naratif. Oke, kemudian adalah hierarki. Ya, hierarki aku juga tadi sudah sempat singgung di awal tadi. Bentuknya ya kayak pohon gitu ya, ada yang ujungnya, kemudian di bawahnya itu ada apa saja. Ya. Jadi misalkan sistem yang dibuat nanti di dalamnya ada 3 menu misalkan, yaitu info and help, management, dan message. Di dalam manajemen nanti ada lagi di bawahnya yang lebih detail lagi ada add user dan remove user. Ya, misalkan aja seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bentuk hierarki. Ada ujungnya paling atas, kemudian di bawahnya ada cabang-cabangnya, katakanlah kayak gitu. Itu yang bentuk hierarki. Ya, tools yang berikutnya adalah network. Jadi network ini mirip-mirip dengan yang namanya hierarki tadi. Hierarki itu kan tadi bentuknya kayak pohon, ya dari atas ke bawah itu jelas. Nah, kalau yang network ini cenderungnya kayak lebih freestyle gitu ya. Jadi letaknya bisa bebas di mana aja, kemudian yang jelas semuanya dihubungkan dengan tanda panah dan seterusnya ini. Ya, intinya adalah yang network itu semuanya harus terhubung. Jadi ada proses itu semuanya harus terhubung. Jangan sampai ada proses yang berdiri sendiri. Kalau ada yang berdiri sendiri berarti ya seharusnya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam yang namanya network ini. Nah, ini contohnya di sini adalah misalkan ada main screen, kemudian kita seharusnya mudah membaca dan memahaminya ya. Jadi dalam main screen ini ada 2 menu pilihan, yaitu remove user dan add user. Kalau misalkan orang memilih add user, berarti nanti setelah add, dia akan kembali lagi ke main screen. Kalau orang lain atau penggunanya itu memilih yang remove, berarti nanti dia akan masuk ke bagian konfirmasi. Kalau terkonfirm, dia akan balik lagi ke main screen. Nah, ini adalah yang network. Jadi perbedaan dengan yang hierarki tadi, bentuknya aja ya aku bilang lebih freestyle gitu, daripada yang hierarki itu kayak kaku dari atas ke bawah, jelas mana yang atas mana yang paling bawah gitu. Oke, yang terakhir dari proses untuk penyajian data yaitu adalah flowchart. Ya, flowchart ini secara garis besar itu adalah gabungan dari hampir semuanya ya. Jadi ini adalah gabungan dari entity relationship atau network tadi yang tadi sebelumnya sudah dibahas, digabungkan dengan yang namanya sequential flow atau yang alurnya bentuknya sequential, ataupun yang branching dan paralel. Semuanya dapat digabungkan menjadi satu. Nah, ini gabungan dari semuanya. Termasuk di dalamnya itu adalah tindakan ataupun keputusan. Kalau kalian ingat di dalam mata kuliah pemrograman, dalam flowchart itu ada yang bentuknya diamond, kemudian di dalamnya itu bisa ada percabangan. Biasanya di situ dipakai untuk melambangkan if ya dalam bentuk percabangan. Jadi kalau if true dan if false seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya adalah tindakan dan keputusan juga. Nah, ini cuman flowchartnya ini dipakai secara general di dalam perusahaan. Jadi ada tindakan dan keputusan di sana. Nah, termasuk di dalamnya itu ada nanti namanya logika yang akan dipakai ya. Logikanya termasuk urutannya atau prosesnya itu seperti apa. Itu masuk semua ke dalam yang namanya flowchart. Kemudian flowchart ini sifatnya adalah abstraksi. Ya, abstraksi ataupun disari. Maksudnya itu ini bentuk, katakanlah kita punya data yang outline tadi, itu kalau mau dikompres datanya misalkan atau mau ditulis semuanya, biasanya digambarkan dalam bentuk flowchart ini bisa gitu. Ya, ini sari-sari terakhir atau kalau diperes terus ini yang paling akhir gitu, ya. Jadi ini yang paling simple sebenarnya dan merupakan ringkasan dari semuanya karena bisa digabung juga kan. Nah, kemudian flowchart ini bisa dibilang juga sebagai tools yang sempurna. Maksudnya sempurna itu ya baik ya, gambar atau penyajian datanya itu baik, plus yang terutama itu adalah mudah dipahami ya. Jadi orang-orang tuh kalau membaca flowchart secara otomatis tuh tahu nanti bisa membayangkan langsung kira-kira sistemnya seperti apa. Ya, itu kegunaan dari flowchart. Jadi flowchart ini bisa dibilang tools yang paling baik lah untuk menyajikan data task analisis itu sendiri. Ya,
kira-kira sampai di sini dulu materi kita hari ini, yaitu materi tentang task analisis. Jadi kita sudah membahas proses task analisis yang seharusnya dilakukan sebelum proses pembuatan software itu sendiri ya. Jadi ini proses yang dilakukan sebelum melakukan pembuatan software. Nah, kita juga tadi sudah membahas kira-kira bagaimana melakukan pencarian data atau mencari input bagi proses task analisis ini, plus bagaimana kita juga menyajikan datanya. Ada berbagai macam cara sebenarnya, tapi secara garis besar yang paling baik atau paling umum digunakan itu adalah flowchart. Oke, jadi kira-kira begitu saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.